Saudari, dimanapun kita berada, ada seorang anak laki-laki yang pulang dari sekolahnya dengan sedih. Dia berkata kepada papanya, "Papa, teman-teman bilang aku ini bodoh, aku ini anak yang gak berguna." Lalu kemudian sang papa mengambil sebuah uang kertas 100 ribuan. Ya, Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Lalu mengacak-ngacaknya uang 100 ribuan itu, diinjak-injak Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian dikotori uang itu. Lalu kemudian sang papa bertanya kepada anaknya, "Nak, apakah uang ini masih bernilai? Uang yang sudah papa lecekin semua, ya, uang yang sudah papa kotori semua, masih bernilai nggak menurut kamu?" Lalu kemudian anak itu menjawab, "Tentu saja dong Pak, masih bernilai, 100 ribu nilainya." Lalu kemudian sang papa tersenyum. Saudara, begitu juga dengan kehidupan kita. Tidak peduli seberapa rusak atau kotornya hidupmu, nilaimu tidak berubah di mata Tuhan. Kamu tetap berharga karena penciptamu yang memberi nilaimu, bukan orang lain. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jika kalian pergi ke sebuah toko mewah dan melihat tas seharga 500 juta, apa yang membuatnya begitu berharga? Apa yang membuatnya begitu mahal? Apakah bahannya? Apakah jahitannya, Bapak Ibu Saudari? Atau merek yang ada di tas tersebut yang membuat tas itu menjadi mahal? Saudara, ya, saudara bisa tulis dalam kolom komentar, apa yang membuat mahal tas yang ada di toko mewah? Ya, ada tas-tas yang bisa harganya 500 juta, 1 miliar. Apa yang kira-kira membuat tas itu mahal? Merek, betul, terima kasih Bu Gigi. Merek yang membuat tas itu mahal adalah mereknya, Bapak Ibu Saudara. Sekarang saudara bayangkan nama siapa yang tertulis dalam setiap kehidupan kalian semua. Jika dunia menilai kalian dari penampilan, dari gaji, dari rumah yang kalian miliki, dari jumlah followers, dari mobil yang kalian naiki, saudara, maka kalian akan selalu merasa kurang dalam setiap kehidupan kalian semua. Tetapi jika kalian menyadari bahwa nama Allah yang tertera dalam setiap hidupmu, kalian akan mengerti akan betapa berharganya setiap hidupmu dan hidupku. Dan hari ini Tuhan ingin mengingatkan kita semua bahwa Tuhan sudah menandai saudara dengan nama Tuhan. Kamu adalah milikku, makanya label kita adalah anak Allah. Amin, Bapak Ibu Saudari. Label saudara adalah anak Allah. Saudara punya merek anak Allah dalam setiap kehidupan saudara. Ketika saudara dikatakan ke saudara anak Allah, saudara adalah milik Allah, milik kepunyaan Allah dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, itulah yang membuat saudara berharga karena saudara milik kepunyaan Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara mungkin pernah merasa tidak berharga. Dunia sering mengukur nilai seseorang dari penampilan, dari prestasi, dari materi. Tetapi Alkitab menyatakan kebenaran yang mengubahkan bahwa kita semua adalah mahakarya Allah. Saudara dan saya adalah mahakarya Allah yang unik. Walaupun ada orang-orang yang kembar, itu pun unik. Di dalam setiap kembarnya mereka tetap aja ada perbedaan, entah itu sidik jari, entah itu raut wajah, dan lain sebagainya. Ya, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, ada perbedaan karena kita semua mahakarya Allah yang unik, yang berharga, yang diciptakan sebagai limited edition. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kamu ini adalah produk yang terbatas, yang tidak sama seperti manusia-manusia yang lain, yang unik. Saudara, mari kita pahami identitas kita semua di dalam Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, dengar baik-baik, kita diciptakan dengan tujuan yang mulia. Di dalam Yesaya 43 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, saya bacakan ayat yang pertama saja. Ya, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita diciptakan dengan tujuan yang mulia. Saudara dan saya diciptakan dengan tujuan yang mulia. Saudara, kita ditebus, kita dipanggil dengan nama kita masing-masing. Tuhan bukan hanya menciptakan saudara dan saya, tetapi juga menebus kita
dengan darahnya yang mahal, yaitu dengan darah Yesus Kristus. Seperti yang tertulis di dalam 1 Petrus. Kita buka dulu ayat yang ke-18. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga saudara tahu apa yang saya sampaikan selalu saya dasari oleh setiap kebenaran yang tertulis di dalam Alkitab. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda, tak bercacat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ditebus. Ingat baik-baik bahwa Tuhan bukan hanya menciptakan kita semua, tetapi kita sudah ditebus dengan darah Yesus. Saudara dijadikan berharga bagi Tuhan, sampai dia mengorbankan dirinya sendiri, mengorbankan yang terbaik untuk setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, kita adalah milik kepunyaan Allah. Kata kepunyaan di sana, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu menunjukkan hubungan pribadi. Ya, saudara dan saya adalah kepunyaan Allah. Tadi dalam Yesaya 43. Saudara, kata kepunyaan, ya, di dalam setiap kehidupan saudara, saudara perlu tahu itu menunjuk atau memiliki arti bahwa ada hubungan pribadi. Saudara bukan produk massal, tetapi saudara merupakan produk limited edition yang dihususkan bagi Tuhan. Saudara, kita semua anak-anak Allah adalah produk-produk yang dibuat oleh Allah. Manusia-manusia yang unik secara masing-masing, secara individu. Walaupun ada miliaran orang di dunia ini, tetapi tidak ada yang sama persis, identik sama persis. Saudara dan saya limited edition yang dikhususkan bagi Tuhan. Seperti lukisan sang maestro yang bernilai tinggi. Karena saudara dan saya ya punya tanda tangan pembuatnya. Saudara, nilai kita berasal dari tangan Allah sendiri. Ada seorang pelukis yang melukis, ya Bapak Ibu Saudari. Dalam guratan lukisannya, dia melukis. Ya, lalu kemudian saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang memiliki ataupun yang tahu bahwa gambar itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adalah gambar yang mahal, adalah sang pelukis itu sendiri. Kalau kita lihatnya itu gambar apa? Kayak abstrak. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau kita orang yang mungkin tidak mengerti melukis, saudara, kalau ada sang maestro ya yang membuat lukisan-lukisan maha indah dalam setiap hidup mereka, mungkin saudara tidak mengerti, tetapi sang pelukis itu mengerti. Dan lukisan itu bisa bernilai mahal ya dalam setiap kehidupan mereka. Dan itu bisa dihargai Bapak Ibu Saudari ya, dengan jumlah-jumlah atau angka-angka tertentu dalam setiap kehidupan mereka. Sehingga Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, karya itu menjadi karya yang mahal karena sang pelukis itu. Saudara, seperti lukisan itu yang bernilai tinggi, karena saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan ada yang membuatnya, atau ada tanda tangan dari sang pembuat. Saudara, nilai kita sekali lagi berasal dari tangan Allah sendiri. Kita punya cap sebagai anak-anak Allah. Itulah cap di dalam setiap kehidupanmu, di hidupku. Sehingga saudara sadar, walaupun banyak pergumulan, ada persoalan-persoalan, ada latar belakang dalam setiap kehidupan saudara, dinamika dalam kehidupan kita semua, di masa lalu kita semua. Saudara, tetapi saat ini saya mau mengajak kita semua, ayo saudara sadari bahwa saudara diciptakan untuk tujuan yang mulia. Yang setuju katakan amin. Saudara diciptakan untuk tujuan yang mulia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama. Identitas kita berdasar kepada penebusan Allah. Kita berharga karena Tuhan membayar dengan harga yang tertinggi, yaitu darah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, makanya kita adalah milik Allah. Amin. Saudara, kita adalah milik Allah, seperti yang tertulis tadi di dalam 1 Petrus. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang fana, ya, bukan dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Saudara, sehingga setiap kehidupan saudara dan saya selalu percaya bahwa kita semua telah ditebus.
oleh darah Yesus dan kita menjadi milik Allah. Bukan menjadi milik dunia. Bukan menjadi milik dosa. Atau menjadi milik diri sendiri dalam setiap kehidupan saudara. Tetapi saudara dan saya adalah milik Allah. Ada kepemilikan ilahi dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, jangan memandang dirimu tidak berharga. Jangan memandang dirimu manusia yang ya sudahlah aku memang rusak. Memang aku sudah hancur. Memang aku sudah ditinggalkan. Memang aku enggak bermakna. Aku enggak berharga. Jangan pandang diri kita demikian. Saudara, walaupun banyak orang, banyak manusia yang mengecewakan kalian semua. Tetapi saya mau ingatkan pada kesempatan pagi hari ini. Tuhan mengasihi Anda. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Dan Dia mengatakan kalian semua. Ya 150-an orang di tempat ini. Ya di channel Pastor Neso. Kalian semua berharga. Kalian semua dikasihi Tuhan. Ingat baik-baik, penolakan manusia tidak menentukan nilai kalian. Mungkin manusia banyak yang mengecewakan saudara. Mungkin banyak hubungan-hubungan yang gagal. Mungkin banyak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga mungkin belum memiliki nilai ekonomi yang baik dalam setiap kehidupan kita semua. Mungkin ada yang belum bekerja. Mungkin bisnis kita gagal. Atau mungkin juga rumah tangga kita banyak yang gagal dalam setiap kehidupan saudara. Tetapi pada kesempatan pagi hari ini, jangan biarkan kegagalan-kegagalan itu menentukan nilai saudara sebagai manusia atau anak Allah tadi. Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hiduplah untuk memuliakan pemiliknya. Tidak ada yang mau gagal di dalam setiap perjalanan imannya Bapak Ibu Saudara. Maka Bapak Ibu Saudara, ayo. Jangan memandang dirimu remeh. Jangan menganggap dirimu gagal di dalam setiap kehidupan ini. Saudara, hiduplah untuk memuliakan Tuhan. Di waktu yang sisa yang saudara miliki. Walaupun banyak orang tidak mengasihi saudara. Banyak orang yang melukai hati saudara, meninggalkan saudara. Tetapi Tuhan adalah pemilik hidupmu. Maka gunakanlah hidupmu untuk memuliakan pemilik kehidupan kita semua. Karena saudara sebagai milik Allah, mari gunakan hidup kita untuk tujuannya. Bukan untuk hawa nafsu duniawi dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara harus berkatakan seperti Ibu Yekuya ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, aku anak Allah. Kami semua anak Allah. Saudara dan saya anak Allah. Saudara dan saya punya label anak Allah, bukan label anak dunia. Ini yang kita yakini. Di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada yang namanya anak Tuhan. Semua kalau saudara baca di dalam Alkitab, saudara sebagai manusia-manusia yang percaya kepada Dia, kita semua adalah anak-anak Allah. Ya, tidak ada Alkitab mengatakan aku ini anak Tuhan. Tetapi Alkitab, Bapak Ibu Saudari, memberikan setiap penjelasan bahwa kita semua adalah anak-anak Allah. Saudara, kamu dikasihi oleh Bapa. Maka ketika saudara dan saya memiliki kehidupan yang berkenan kepada Allah dalam setiap hidupmu, Bapamu tidak akan pernah diam. Bapamu yang di sorga tahu atas setiap peristiwa-peristiwa hidupmu. Dan Dia sendiri akan membela. Kalau Dia sendiri akan membela, Bapak Ibu Saudari, siapa yang menjadi lawan kita semua? Kalau Dia menjadi sekutu kita, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, musuh-musuhmu pun dibuat bertekuk lutut di hadapannya. Maka Bapak Ibu Saudari, jangan main-main dengan label anak Allah ini. Percayalah dalam pembelaan-pembelaan Tuhan dalam setiap musim-musim kehidupan kita semua. Maka Bapak Ibu Saudari, tidak ada kata terlambat untuk saudara memuliakan pemilik kehidupan saudara, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Mari sebagai milik Allah, gunakanlah hidup kita untuk tujuan dari mana Tuhan saudara dan saya menyelamatkan kita semua. Yaitu supaya saudara dan saya dikembalikan kepada rancangan yang semula. Saudara dikembalikan kepada rancangan semula. Saudara diciptakan segambar dan serupa. Saudara ingat baik-baik. Saudara diciptakan segambar, selem, demut. Ya dalam bahasa Ibraninya Bapak Ibu Saudara. Anda diciptakan segambar. Saudara dan saya diciptakan segambar. Apa yang ada di dalam diri Allah ada di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Komponen-komponen yang ada di dalam diri Allah ada di dalam setiap hidup saudara dan saya. Itulah segambar. Ya, ketika manusia diselamatkan di dalam karya salib,
Tuhan rindu supaya saudara dikembalikan kepada rancangan semula. Ya, rancangan semula apa Bapak Ibu Saudari? Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa itu, diciptakan segambar dan serupa Selem dan Demut. Komponen-komponen Allah ada dalam setiap hidup saudara. Lalu kata Demut, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, ya, walaupun saudara sudah memiliki komponen-komponen Allah dalam setiap hidup saudara mau diisi. Ya, sehingga komponen-komponen dalam setiap kehidupanmu diperlengkapi selalu, sehingga engkau dan saya dimampukan menjadi manusia Allah dalam setiap hidup saudara. Makanya jiwa itu berkembang. Amin Bapak Ibu Saudari, dari anak-anak, ya remaja, dewasa. Itulah ya Bapak Ibu Saudari Demut yang harus saudara ya segambar dan serupa. Makanya saudara, ketika saudara dan saya mau serupa ya seperti Allah dalam perjalanan imanmu, lihatlah Tuhan Yesus. Jangan lihat yang lain. Lihatlah Tuhan Yesus yang memiliki keserupaan dengan Allah. Saudara ini kasih oleh Tuhan, yang memiliki kehidupan yang berkenan kepada Allah. Itulah contoh manusia yang perfect, yang sempurna ketika dia turun 2000 tahun yang lalu. Saudara, contohlah dia. Milikilah keserupaan dengan Kristus, sehingga saudara dalam setiap kehidupanmu, saudara dan saya terus berkembang. Mengisi Demut itu dalam hidup saudara. Walaupun saudara sudah diberikan komponen Allah, tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara harus mengisinya dengan kehidupan-kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan, dengan memperbaharuinya di dalam firman Tuhan. Jadi saudara tahu mengapa saudara dan saya diciptakan. Amin Bapak Ibu Saudari. Wow, ini kebenaran ini memperbaharui kita sebenarnya. Kebenaran ini seharusnya Bapak Ibu Saudari memerdekakan saudara dan saya. Jadi apapun setiap masa lalu saudara, ketika saudara datang kepada karya salib Kristus, maka saudara darahnya menebus kita semua. Dan saudara tahu bahwa setiap kehidupan kita semua, saudara dan saya diciptakan dengan tujuan yang mulia. Amin Bapak Ibu Saudari, sampai di sini paham ya? Haleluya. Yang paham katakan amin. Atau paham? Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini yang pertama kita renungkan. Kalian berharga, kalian diciptakan sebagai limited edition dari Tuhan. Jadi dengar baik-baik saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, saudara, ketika kalian diciptakan sebagai limited edition, edisi terbatas, tetapi ada kualitas yang berharga dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara dirancang dengan sempurna. Mazmur 139. Ya, ayat yang ke-13 dikatakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Saudara, tangan Allah lah yang menenun setiap kehidupan kita semua. Dalam bahasa Ibrani kata menenun itu rakam. Ya, rakam itu menggambarkan proses yang rumit. Ya Bapak Ibu Saudari, dan tentunya dengan penuh keahlian. Jadi gak sembarangan saudara dan saya dirancang, saudara dan saya dibuat. Tuhan tidak asal-asalan dalam menciptakan kita semua. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, dari janin, dari bayi, lalu kemudian keluar oe-oe, Bapak Ibu saudari menjadi bayi, ya, terus bertumbuh, tadi nggak bisa jalan, makannya cuman susu, minumnya cuman ASI, ya, lalu kemudian bisa makan makanan yang keras sedikit demi sedikit, terus bertumbuh yang tadinya tidak ada pemikiran yang ya seperti orang dewasa. Bayi itu cuma taunya oe-oe makan tidur. Ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi dia menenun kita. Dan saya percaya saudari itu proses yang rumit dan penuh keahlian. Tetapi Tuhan tidak asal-asalan dalam menciptakan saudara dan saya. Saudara kita limited edition. Saudara tidak ada sidik jari, DNA atau kepribadian yang sama persis dalam setiap kehidupan manusia. Saudara dan saya adalah kombinasi yang unik dari karunia dan talenta serta pengalaman yang Tuhan tetapkan untuk tujuan khususnya. Maka kita bersyukur walaupun mungkin saudara nggak sampai S1, S2, S3, S-Mambo, Bapak Ibu Saudari. Walaupun saudara nggak sampai ke jenjang tertinggi, tetapi saudara punya, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, apa namanya? Setiap proses pendidikan yang daripada Tuhan dalam setiap kehidupan saudara. Ya,
semua unik. Setiap peristiwa-peristiwa hidup kita semua. Seperti guru yang merancang, dosen yang merancang 1 tahun pembelajaran itu. Saudari ini dikasih oleh Tuhan. Dirancang supaya murid-muridnya tahu. Ya Bapak Ibu Saudari, bahwa saudara dan saya, Tuhan sendiri yang menghadirkan setiap peristiwa-peristiwa hidup itu. Supaya saudara dan saya semakin dewasa. Demo tadi diisi. Bapak Ibu Saudari, kita dirancang supaya saudara dan saya menjadi sempurna. Seperti Allah di dalam Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kalau saudara mau melihat manusia yang sempurna, manusia yang sejati, manusia yang berkenan kepada Allah, saudara lihatlah kehidupan Yesus Kristus. Jangan lihat yang lain. Saudara, kita dirancang untuk sempurna. Maka kata Tuhan Yesus, hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kata sempurna di sana teleios. Hendaklah kamu makin lama makin matang, makin lama makin dewasa, makin lama makin matang, makin matang, makin matang, makin dewasa, makin dewasa. Itulah kata sempurna itu. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, apapun latar belakang saudara, apapun level kerohanian saudara saat ini, teruslah berkembang. Teruslah beri makan manusia spiritualitasmu. Jangan diamkan. Kalau saudara nggak pernah memberi makan manusia spiritualitasmu, saudara, maka engkau dan saya seperti anak kecil, ya, yang memandang kehidupan, ya, dalam setiap kehidupan ini dengan cara pandang manusia pada umumnya. Akan terus selalu seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, nanti kalau saudara berdoa, kalau ada masalah, Tuhan nggak jawab, nangis. Tuhan nggak jawab, kecewa. Doa, Tuhan gak jawab, lari dari Tuhan. Seperti anak kecil Pak. Ya, ada transaksional. Saudara doa apa memang harus Tuhan jawab? Kan gak selalu Tuhan jawab. Kita minta sama papa kita waktu kecil, kan gak selalu juga. Dia kasih setiap apa yang kita mau. Kalau kita masih kecil, masih umur SMP, terus kemudian kita minta motor, kita minta mobil. Ya kalau papa yang bodoh, Bapak Ibu Saudari, dia kasih. Tapi kalau papa yang bijaksana, dia gak kasih. Belum pantas kamu nak, nanti kamu malah celaka. Seringkali Tuhan mengizinkan, dia tidak menjawab setiap doa-doa kita semua. Bukan karena dia tidak sayang. Kalau saudara mungkin dikasih harta yang banyak, mungkin saudara bisa celaka. Saudara menggunakan hal itu untuk hal-hal yang tidak baik. Makanya Tuhan memproses setiap hidup kita semua. Baik hati, baik pikiran kita, mata kita semua. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ingat baik-baik. Saudara dan saya adalah kombinasi yang unik dari karunia, talenta, dan pengalaman yang Tuhan tetapkan untuk tujuan khususnya. Jika kalian meragukan diri kalian sendiri, ingatlah bahwa Allah tidak pernah membuat produk yang gagal. Yang setuju katakan amin. Tuhan tidak pernah membuat kita semua sebagai produk yang gagal. Setiap kita punya ciri khas masing-masing. Dan saudara dirancang dengan sempurna. Ya. Ini yang kedua saudara belajar. Ketika saudara dan saya diingatkan, saudara dan kita semua adalah berharga. Saudara, kita semua adalah limited edition dari Tuhan. Dalam setiap kehidupan kita semua. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, ketika saudara dirancang dengan sempurna, saudara, firman Tuhan mengingatkan kita semua, Allah adalah perancang utama. Tidak ada yang kebetulan dalam setiap penciptaan kalian semua. Walaupun mungkin ada terbatas mengenai tangan, panca indera, atau yang lain sebagainya. Ya saudari, ada kelemahan-kelemahan tertentu dalam setiap tubuh. Kemarin ada seorang ibu menyatakan kepada saya, Pak, doakan. Ada seorang anak namanya si ini, lalu kemudian kesempatan hidupnya hanya 1% sekarang di rumah sakit. Ya, saya tanya sakit apa memangnya ibu? Oh sakit ini Pak, namanya ini. Terus kemudian saya mulai lihat, ini sakit apa? Oh sakit bawaan. Ya Bapak Ibu Saudari, ada sakit bawaan dari kecilnya. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, jadi dari genetik. Ya saudari yang dikasih oleh Tuhan. Walaupun saudara dan saya, ada hal-hal peristiwa dalam setiap kehidupan kita semua seperti itu. Bahkan kelemahan-kelemahan kita semua, itu adalah bagian dari desainnya. Saudara, pada akhirnya anak ini meninggal. Ya,
Karena saya mendapat informasinya seperti itu. Bapak Ibu Saudara. Tetapi walaupun dalam setiap kelemahan-kelemahan itu, saudara, itu pun juga bagian dari desain Allah. Sehingga manusia semakin menyadari dalam setiap kehidupan kalian semua, kehidupan ini terbatas. Maka jangan cintai apa yang ada di dalam kehidupan dunia ini. Cintai pemilik kehidupanmu dan kehidupanku. Saudara, ayo Tuhan tidak membuat template manusia. Dalam setiap kehidupan saudara semua sama. Miliaran orang, manusia semua sama seperti robot kan. Diciptakan manusia itu. Rata-rata kalau robot itu semua sama. Saudara, setiap orang adalah ciptaan yang orisinil. Tuhan menciptakan saudara, jadi terimalah diri saudara sendiri. Ya, berhenti membanding-bandingkan diri saudara dengan orang lain. Jangan banding-bandingkan saudara dengan artis. Ya Bapak Ibu Saudari. Ya, saudara bandingkan jangan dengan artis. Ya, dengan orang-orang yang ada di jalanan saudara bandingkan. Kalau dengan artis Bapak Ibu Saudari ya kita jauh lah ya. Saya pun juga jauh kalau dibandingkan dengan artis Bapak Ibu Saudari ya. Tapi saudara, kita jangan bandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Karena kita adalah jawaban untuk kebutuhan dunia yang hanya bisa saudara dan saya penuhi dalam kehidupan saudara dan saya masing-masing. Maka temukanlah setiap rencana Allah itu dalam kehidupan kita semua. Pribadi lepas pribadi. Amin. Temukanlah rencana Allah. Gak semua bisa jadi pendeta. Gak semua bisa jadi penginjil. Gak semua bisa jadi pebisnis. Gak semua bisa jadi ibu rumah tangga. Gak semua bisa menjadi Bapak Ibu Saudara dari orang-orang yang bekerja. Gak semua. Gak semua bisa menjadi perawat, menjadi dokter. Ya. Semua kita punya hal yang spesifik. Untuk saudara menjadi berkat bagi kemuliaan nama Allah. Dalam setiap kehidupan saudara. Hargailah kehidupan saudara. Lawanlah budaya-budaya aborsi, eutanasia. Ya, aborsi itu Bapak Ibu Saudari ketika ada anak dalam kandungan lalu kemudian saudara gugurkan. Saudara, hargailah kehidupan dalam setiap kehidupan saudara. Atau mungkin saudara ada sakit penyakit tertentu yang tidak kunjung sembuh. Lalu kemudian ada yang disuntik mati. Ya Bapak Ibu Saudari, ada yang meminta seperti itu. Ya, itu beberapa terjadi. Ya, dalam beberapa kasus. Mereka dalam setiap hidup sudah capek, sakit. Lalu kemudian meminta kepada dokter untuk dieutanasia. Ya, untuk disuntik mati. Saudara ini kasih oleh Tuhan. Saudara, ayo hargai kehidupan. Kita jangan demikian dalam setiap kehidupan kita semua. Karena hidup adalah karya Allah. Sejak saudara dalam kandungan. Ya, kita tahu pasti kita mati walaupun kita dalam kelemahan-kelemahan tubuh. Tetapi Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan, jangan mengakhiri hidup saudara. Biarlah Tuhan sendiri yang mengambil itu semua. Hanya bagi kemuliaan nama Tuhan pada waktunya nanti. Saudara, ayo saya mau mengajak kita semua. Kitalah dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Orang-orang yang diciptakan, dirancang dengan sempurna. Ini yang kedua kita belajar. Jadi kalau kalian masih meragukan diri kalian sendiri, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah membuat produk yang gagal. Dalam setiap kehidupan saudara. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, saudara, kalian dan saya diciptakan oleh Tuhan. Kita ini karya agung Allah dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Di dalam Bapak Ibu Saudara di Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Saudara dan saya adalah buatan Allah. Kata buatan di sana poima. Ya, poiema dalam bahasa Yunaninya. Berarti mahakarya. Saudara dan saya adalah mahakarya Allah. Kita adalah puisi indah yang ditulis oleh Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara adalah puisi indah yang ditulis oleh Tuhan. Saudara, makanya kita punya kurikulum kehidupan masing-masing. Dan kita sangat bersyukur ketika Tuhan punya kurikulum kehidupan masing-masing setiap orang. Walaupun kita enggak sekolah sampai jenjang tertinggi tadi yang seperti saya sebutkan sampai S3 Bapak Ibu Saudara, sampai profesor. Saudara, tetapi kita bersyukur. Saudara, Tuhan merancang kurikulum kehidupan masing-masing dalam hidup saudara dan saya secara spesifik. Gak selalu sama kisah-kisah kehidupan kita semua. Gak selalu sama Bapak Ibu Saudara.
Wah, betapa sibuknya ya Allah ya, merancang kurikulum kehidupan. Bayangkan guru aja kalau punya 100 murid dalam satu kelas, dia merancang kurikulum itu Bapak Ibu Saudari. Terus kemudian dia menerapkan di kelasnya. Itu belum tentu semuanya jadi Pak Bu. Jadi murid yang pinter, yang sukses nanti, yang berhasil belum tentu. Tetapi Tuhan tahu setiap peristiwa-peristiwa hidupmu, kurikulum kehidupan. Supaya Bapak Ibu Saudari demut itu berkembang. Ya, rupa Allah dalam setiap hidup saudara berkembang. Makanya saya selalu senang dengan kata mendownload nilai-nilai Allah. Sehingga saudara memahami, mengerti, oh iya ya, kita ini diciptakan segambar dan serupa. Ya, ada komponen Allah dalam setiap hidup kita yang harus saudara isi. Downloadlah terus. Sampai nanti saudara menutup mata. Amin Bapak Ibu Saudari. Jadi saudara di channel ini, saudara pasti saudara merasakan perbedaan-perbedaan. Ya, ada bobot yang disampaikan dalam setiap pemberitaan firman Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudari rugi sebenarnya kalau saudara tidak bersama-sama setiap waktu, setiap hari. Karena setiap hari kita selalu diperbaharui. Amin. Hari ini download lagi, besok lagi download lagi. Terus kita mendownload terus. Sehingga kita bisa terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Ya Bapak Ibu Saudari, maka dukunglah selalu pekerjaan Tuhan lewat channel ini dengan tulus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang ketiga, kita adalah karya agung Allah. Saudara dan saya karya seni Allah, buatan Allah. Ya, kita dipersiapkan untuk sebuah tugas, untuk sebuah misi, limited edition. Saudara, kita memiliki peran yang tidak bisa digantikan oleh orang lain dalam rencana Allah dalam setiap hidup ini. Kita punya peran masing-masing. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hiduplah dalam setiap kebenaran bahwa saudara dan saya memiliki identitas sebagai anak Allah. Jadi Bapak Ibu, jangan biarkan dunia mendefinisikan nilai kalian. Jangan biarkan dunia mendefinisikan nilai kalian. Ah, kamu mah gagal, kamu mah jelek, kamu mah gak berharga, kamu mah bodoh, kamu mah memang gagal terus, kamu gak mungkin punya keturunan, dan lain sebagainya. Memang kenapa kalau gak punya keturunan? Masalah Bapak Ibu Saudari. Ya, memang kenapa gak menikah? Masalah. Belum tentu juga punya keturunan nanti kemudian keturunannya cari Tuhan sungguh-sungguh. Ada yang bahkan lari daripada Tuhan. Belum tentu juga ketika menikah nanti mereka bahagia. Ya, harapannya bahagia, imannya terus bertumbuh. Tapi berapa banyak pernikahan yang saling melukai pada akhirnya. Akhirnya mendropkan iman mereka. Bapak Ibu Saudari, bukan menumbuhkan iman mereka, tapi membuat drop dalam perjalanan iman mereka. Dan akhirnya saudari, hanya satu yang dipakai kamusnya, perceraian. Ya, saudari ini dikasih oleh Tuhan, walaupun Tuhan tidak mengendaki hal itu terjadi dalam setiap pernikahan-pernikahan Kristen. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari, belajarlah menggunakan setiap keunikan kita untuk kemuliaan Tuhan. Ya, baik talenta saudara, gunakan untuk kemuliaan Tuhan sebagai alat bagi kerajaan Allah. Sehingga lewat setiap keunikan-keunikan saudara, lewat talenta yang Tuhan berikan dalam setiap hidup saudara dan saya, saudara pakai bagi kerajaan Allah dalam setiap hidup ini. Amin Bapak Ibu Saudari. Gunakan semua untuk kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan, gak ada loh. Ada juga loh orang yang kalau senyum itu susah. Senyum itu susah. Ada Pak Bu, ya. Makanya kalau ada orang-orang yang suka tersenyum, terus membawa energi yang positif dalam setiap kehidupan mereka. Jadi kalau lihat mukanya, wajahnya, kita juga terbakar semangatnya Bapak Ibu Saudari. Karena orang tersebut selalu semangat. Jadi kita selalu semangat juga ketika ketemu dengan orang-orang demikian. Saudara, ya, ayo gunakan. Mungkin saudara punya talenta juga senyum, ya. Saudara mendoakan, care, perhatian sama orang-orang di sekitarmu. Ada energi yang Tuhan berikan dalam setiap hidup saudara. Ada talenta yang gak dimiliki sama orang lain. Ya, ada orang yang diam saudara selalu, gimana kabar? Kamu gimana? Kemarin gimana? Oh ya, keluargamu gimana? Anak-anakmu gimana kemarin? Udah masuk sekolah belum? Udah lulus ya kuliahnya. Sekarang mau kemana? Nah, ada orang-orang demikian. Tapi ada juga orang yang diem, mesem gitu Bapak Ibu Saudari. Ada masalah kayaknya mereka kayak punya hutang triliunan dalam hidup mereka. Ya jadi ke gereja
Kayaknya masalahnya berat gitu Bapak Ibu Saudara. Padahal Bapak Ibu Saudara ini kasih lihat Tuhan, tidak ada masalah yang tidak bisa kita tanggung dalam setiap kehidupan ini. Pasti saudara selalu bisa tanggung. Maka berilah senyuman terbaik. Ketika saudara keluar dari rumah, mulailah pasang setel senyuman dalam setiap wajah saudara. Amin. Sapa, shalom. Ya, kayak pegawai-pegawai bang tuh Bapak Ibu Saudari ya. Pokoknya mau siapapun yang datang sama dia, dia senyum saja. Ya, dia senyum, salam, sapa. Halo Pak, ya. Halo, selamat pagi. Gitu Bapak Ibu Saudari ya. Nah ini hal-hal yang saya percaya walaupun kelihatannya mudah, tapi Bapak Ibu Saudari ketika dijalankan gak mudah. Apalagi kalau lagi ada masalah. Ya, mikir, mukanya cemberut. Saya dulu waktu muda punya kawan, ya Bapak Ibu Saudari. Pokoknya kalau lagi ada masalah apa saja, lu mau pelayanan apa saja Bapak Ibu Saudari, itu ketahuan di mukanya. Jadi kelihatan mukanya kalau lagi ada masalah. Kalau lagi happy kelihatan juga, tapi kalau lagi masalah kelihatan juga. Ya Saudari. Tapi kalau saya nggak demikian, saya ada masalah, nggak ada masalah, ekspresi saya tetap sama. Bisa bercanda, serius, bisa jadi berkat dan lain sebagainya. Nggak saya bawa-bawa masalah saya kelihatan di wajah. Tidak sama sekali Pak Bu. Bahkan sampai hari ini. Ya saudara ini kasih lihat Tuhan. Karena kita rindu menghadirkan Tuhan lewat setiap kehidupan kita semua. Lalu kemudian yang berikutnya gunakanlah atau hargai orang lain sebagai karya Allah. Saudara jika kalian berharga begitu juga dengan orang lain. Kalau kalian punya asisten rumah tangga. Kalian punya karyawan. Ya Bapak Ibu saudara ini kasih lihat Tuhan. Kalian punya bawahan dalam setiap kehidupan kalian semua. Ingat mereka pun berharga di hadapan Allah. Jangan sampai kalian lukai. Karena mungkin posisi kalian lebih senioritas. Ya, karena dalam organisasi-organisasi tertentu ada Bapak Ibu Saudara yang mendidik orang. Ya, mendidiknya nggak masalah. Tapi kalau sampai melukai, membuat badannya dan akhirnya sampai menghilangkan nyawa, itu kan jadi pertanyaan Saudara. Apakah kalian menghargai makhluk ciptaan Allah yang lain? Kalau gugur di medan perang nggak apa-apa. Tapi kalau gugur Bapak Ibu Saudari, ya, oleh karena senioritas dan junioritas itu kan sedih kita sebagai orang. Apalagi kalau kita orang tuanya, sedih sekali Pak Bu. Jadi hargai orang lain sebagai karya Allah. Kalau kamu punya supir, punya pembantu, hargai mereka sebagai karya Allah dalam setiap hidup mereka. Kasihi mereka. Ya, jangan mentang-mentang kalian gaji mereka terus seenaknya. Ya, terus kemudian kalian ngeludahin, nyundut rokok dan kasih yang panas-panas di dalam, ya kan bisa ada yang begitu-begitu Pak Bu. Itu benar-benar kalian itu gak ngerti dalam setiap kehidupan kalian semua, gak menghargai orang lain sebagai karya Allah. Ya, jadi bagi kita semua, ayo anak-anakmu hargai, itu pun karya Allah. Orang tuamu hargai, itu pun karya Allah. Dalam setiap kehidupan mereka, suami istrimu hargai, itu pun karya Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara ini kasih lihat Tuhan, atau ada orang-orang yang terbatas. Ya, apa namanya tuh? Kalau ada anak-anak kecil yang kebutuhan khusus, ya ada anak-anak yang kebutuhan khusus, jangan dijauhi. Ya Bapak Ibu Saudara ini kasih lihat Tuhan, namanya juga anak-anak kebutuhan khusus, dikasihi. Ya di dalam setiap hidup mereka, supaya Bapak Ibu Saudara-saudari ini kasih lihat Tuhan, kita menghargai setiap orang lain sebagai karya Allah. Kita percaya bahwa Tuhan pun bisa memakai kehidupan anak-anak yang itu. Ya, yang kebutuhan khusus itu menjadi berkat kemuliaan bagi namanya. Saudara, ayo pada kesempatan pagi hari ini saya mau mengajak kita semua supaya saudara dan saya, ya, kita semua sadar kita bukanlah kebetulan. Kita diciptakan dengan sengaja, kita ditebus dengan mahal, dan saudara dipanggil untuk tujuan yang mulia. Karena saudara berharga, karena penciptamu, karena level yang sudah Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Kita semua berharga. Ingat tadi ya, yang pas tadi. Saudara berharga bukan karena yang menempel dalam setiap tubuhmu ini. Tetapi saudara berharga karena Allah sudah melabel, ini anak Allah. Ini anak Allah. Sudah ada cap di dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan bersyukurlah. Berterima kasihlah kepada Tuhan. Karena saudara dan saya adalah limited edition dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan bila saya akhiri pada kesempatan pagi hari ini, setiap khotbah ini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin kalian merasa
seperti barang diskonan, diobral murah, ya, untuk cinta, untuk pengakuan, atau untuk penerimaan orang lain. Tapi hari ini Tuhan menegaskan, kamu bukan barang yang sisa. Kamu adalah mahakarya Tuhan. Jika kalian menerima kebenaran ini, saudara, mulailah dari detik ini juga. Berhentilah menjual dirimu, ya, berhentilah menjual diri murah. Baik kepada orang-orang, kepada hubungan yang berbeda keyakinan. Saudara-saudari dikasih oleh Tuhan, kepada dosa, kepada hubungan-hubungan yang merusak, dan standar dunia. Berhentilah menjual diri murah, saudara, kepada setiap hal-hal itu. Dan hiduplah sebagai limited edition. Orang yang tahu nilainya di dalam Kristus. Saudara tahu, saudara punya nilai. Ketika saudara hidup di dalam Kristus, maka hiduplah sebagai orang-orang yang bermentalkan limited edition. Walaupun materi gak banyak, gak berlimpah. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mental gak boleh miskin. Ingat baik-baik ya Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan tidak melihat apa yang kita kenakan ini. Manusia yang sering kali melihat itu. Tetapi Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat hati. Makanya mental gak boleh miskin. Ya Bapak Ibu Saudari, sekalipun mungkin kehidupanmu ada sulit, ada ekonomi yang mungkin sulit ya Bapak Ibu Saudari, sehingga mungkin orang bisa melabel saudara miskin dan lain sebagainya. Tetapi ingat baik-baik, mental saudara harus kaya. Amin. Karena saudara sebagai anak-anak Allah. Ya, saudara harus tahu nilai saudara di dalam Kristus. Ini yang kedua. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, serahkanlah hidupmu sepenuhnya kepada Yesus. Karena hanya Yesuslah yang bisa mengembalikan harga diri, nilai kehidupan saudara. Amin. Hanya Yesuslah yang bisa mengembalikan harga diri Anda. Hanya Yesuslah yang bisa mengembalikan nilai saudara yang sejati. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika engkau dan saya datang kepada Yesus, kau tahu kau sudah ditebus dari cara hidup yang salah. Dan engkau ditebus dengan darah yang mahal. Maka itu Bapak Ibu Saudari, kita berharga di dalam Yesus. Amin. Saudara berharga sebagai anak-anak Allah di dalam Yesus. Jadi itu merangkai firman Tuhan itu indah sekali. Kalau saudara belajar firman Tuhan, ya, sebagai mutiara kehidupan, saudara akan mendapatkan rahasia-rahasia, kebenaran-kebenaran yang memuaskan jiwa saudara sampai kepada kekekalan nanti. Amin Bapak Ibu Saudari. Jadi jangan suka ya kepada setiap perdebatan di luar sana. Sukalah ada di dalam hadirat Tuhan dalam setiap hidup saudara. Kalau ada orang-orang yang punya karunia seperti itu, monggo silakan Bapak Ibu Saudari. Ya, apalagi kalau mereka menginjil, no problem. Tapi bagi Bapak Ibu yang sudah percaya, yang mau percaya kepada Yesus dan sudah percaya kepada Yesus, saudara, ayo kita bertumbuh terus dalam hadirat Tuhan. Kita bertumbuh terus dalam setiap firman Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, bukan dari perdebatan akan firman Kristus. Amin Bapak Ibu Saudari. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Dan saudara bisa katakan dengan lantang, mulailah hari ini. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara bisa sampaikan, mulai hari ini aku mau hidup sebagai mahakarya Allah. Katakan Bapak Ibu Saudari, aku berharga, aku dikasihi, aku limited edition dari Tuhan. Dan biarlah hidup kita semua menjadi bukti bahwa orang yang mengenal kamu dan saya, ya Bapak Ibu Saudari, mereka melihat Kristus hidup di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan kita tidak akan pernah lagi hidup seperti orang murahan. Amin Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ingat, walaupun mungkin hidupmu susah, tetapi mental gak boleh susah. Mental harus kaya. Karena firman Tuhan berkata, berbahagialah Bapak Ibu Saudari, mereka yang terus hidup sebagai anak-anak Allah. Ya, di dalam setiap kehidupan kalian semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini aku menerima kebenaran firman-Mu. Aku berharga di mata-Mu. Aku bukan kebetulan. Aku bukan produk yang gagal. Tetapi aku mahakarya-Mu yang sempurna. Terus disempurnakan dari sehari ke sehari. Ampuni aku jika selama ini aku meragukan nilai-nilai diri-Mu di dalam setiap kehidupanku. Aku menolak semua label dunia yang membuat merasa tidak cukup. Aku menolak setiap label dunia yang membuat hidupku makin rusak, makin jauh daripada Tuhan. Aku tolak dalam nama Yesus. Tuhan, aku putuskan. Dan biarlah aku hidup sebagai limited edition dari kerajaan-Mu. Aku dipanggil
aku dikasihi, aku dipenuhi dengan tujuan-tujuan ilahi dalam setiap hidupku. Pakailah hidupku untuk kemuliaan nama-Mu, Tuhan, sehingga dunia boleh melihat betapa berharganya seseorang yang mengenal identitasnya di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus, terima kasih ya Bapa. Aku mengucap syukur, rahmati setiap nama-nama ini. 200 orang yang berkumpul bersama-sama dalam channel Pastor Deso. Biarlah setiap hari kami boleh terus bersama-sama bertekun di dalam hadirat-Mu untuk bersekutu, menyembah, terlebih untuk merenungkan firman Tuhan. Setiap hari jam 7:15 pagi. Terima kasih Bapak, waktu Indonesia Barat, berkati, ingatkan kami. Di dalam nama Yesus, biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Diberkatilah setiap pekerjaan-Mu, diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah setiap usaha-Mu, diberkatilah setiap jiwa, diberkatilah setiap apa yang Kau kerjakan. Biarlah Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan nama-Mu, nama Tuhan. Diberkatilah setiap tubuh-Mu, diberikan kekuatan kesehatan yang sempurna oleh Tuhan, sehingga Engkau dan saya dapat memuliakan Tuhan dengan tubuh yang sehat. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah berkat-berkat jasmani Tuhan terus tambah-tambahkan, terlebih berkat-berkat rohani. Biarlah Tuhan limpahkan dalam setiap kehidupan saudara yang memiliki spirit haus dan lapar, terlebih tulus di hadapan Tuhan. Diberkatilah setiap kita semua yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, berapa banyak yang diberkati? Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh